kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus. Karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Yang pertama yaitu definisi masalah. Seperti yang telah dikemukakan tadi, bahwa penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu yang pertama observasi, yang kedua dedukasi dari teori, yang ketiga kepustakaan, yang keempat masalah sosial, yang kelima pengalaman pribadi. Adapun 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik, yaitu yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan seperti apakah A terkait dengan B, apakah motivasi belajar berpengaruh kepada hasil belajar. Yang kedua yaitu masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pernyataan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan maksudnya masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya pengujian yang empiris. Dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan yang pertama yaitu esensial. Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua yaitu urgent. Masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Di dalam dunia pendidikan, masalah yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama proses belajar atau proses pembelajaran, yang kedua yaitu siswa, yang ketiga guru, dan yang keempat itu hasil belajar. Meskipun proses identifikasi masalah sudah ditemukan, ada beberapa hal yang menjadi fokus penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti minat atau motivasi atau dorongan peneliti. Yang kedua itu kemampuan peneliti, lokasi penelitian, buku sumber yang tersedia, etika dan birokrasi. Bila semua hal tersebut telah terpenuhi, maka suatu fokus masalah dapat dijadikan sebagai masalah penelitian untuk dicari jawabannya. Baik, di sini saya Elinor Haliza dengan NIM 1930201085 akan menjelaskan mengenai fokus serta bentuk rumusan masalah dari metode penelitian kualitatif. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fokus penelitian kualitatif, yang mana dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif itu menetapkan fokus. Nah, Spratly itu menyatakan bahwa a focus refers to a single cultural domains or a few related domains. Maksudnya itu atau yang berarti bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Nah, Spratly dalam Sugiono pada tahun 2013 pada halaman 34 ia mengemukakan bahwasannya ada 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, itu menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Dan yang terakhir, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk rumusan masalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, pada tahun 2013, pada halaman 35, berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Baik, yang pertama, itu ada rumusan masalah deskriptif, yaitu merupakan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, yaitu rumusan masalah komparatif, yaitu merupakan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial dengan domain satu dibandingkan dengan yang lain. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu rumusan masalah asosiatif atau hubungan, yaitu merupakan rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lainnya. Bella, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu judul penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul dalam penelitian kualitatif yang dirumuskan dalam proposal juga bersifat sementara dan akan berkembang setelah memasuki lapangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun judul penelitian yang baik dan benar. Yang pertama, yaitu disesuaikan dengan topik peneliti. Jika Anda sudah memiliki topik peneliti yang akan dilakukan, maka cara menyusun judul penelitian lebih mudah. Dan yang kedua, yaitu melihat referensi dari judul penelitian terdahulu. Anda bisa melihat referensi berdasarkan judul atau topik penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang ketiga, yaitu temuan latar belakang masalah. Apabila Anda belum memiliki topik permasalahan yang akan diangkat sebagai judul, jangan dipikirkan judul terlebih dahulu. Lebih baik Anda pikirkan tentang topik permasalahan yang akan diangkat, baru setelah itu bisa masuk ke penentuan judul. Nah, sekarang kita memasuki yang keempat, yaitu tentukan sumber data yang diambil. Sumber data merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah penelitian. Sekarang kita masuki cara yang kelima, yaitu fokus pada sasaran yang dituju, fokus target. Jika sumber data sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah Anda harus fokus pada sasaran yang akan dituju dalam penelitian tersebut. Memasuki penjelasan yang selanjutnya, yaitu teori dalam penelitian kuantitatif. Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbeda teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Bella, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu dalam penelitian kualitatif, paradigma peneliti sering dibuat dalam bentuk skematik. Paradigma yang digambarkan dalam bentuk skematik akan menceritakan alur penelitian yang dilakukan.
Fokus penelitian kualitatif bersifat pengembang untuk melengkapi serta memperluas teori yang telah ada. Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Adapun jenis-jenis rumusan masalah yaitu rumusan masalah direktif, komparatif, dan asosiatif. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Baik, itu saja penjelasannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.